Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaulhaq dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menceritakan novel yang berjudul Semua Anak Bangsa karya Pramudia Anantathur. Novel ini adalah lanjutan dari novel Bumi Manusia, pemerintahan Belanda yang licik dan haus kekuasaan dari sudut pandang Minke, seorang penulis pribumi yang begitu mendewakan Eropa. Kita dapat melihat kembali sejarah bangsa Indonesia, serta bercermin melihat diri sendiri. Kita diajak menelusuri pikiran Minke yang terombang-ambing dalam keyakinannya sampai akhirnya sadar bahwa ia harus turun dan memperhatikan bangsanya sendiri. Minke kehilangan istrinya, Annelies Milema, pada bagian awal novel. Sahabatnya Panji Darman atau Robert Jan Dabarse lah yang menemani Annelies sampai ajalnya di Belanda. Banyak surat dikirimkan oleh Panji Darman untuk Minke dan mertuanya, Nyai Ontorsoro. Selama waktu ini, Minke dan mertuanya Mama saling mendukung untuk lepas dari duka cita. Pandangan Minke akan dunia dan bangsa yang ada di dalamnya dipengaruhi oleh para teman-temannya yang kebanyakan orang Eropa. Karena ia sendiri adalah lulusan HBS, ia sering berkirim surat dan bertukar pikiran dengan keluarga Della Troy, Sarah Miriam Herbert. Salah satu sahabatnya, Jean Marais, adalah seorang seniman berkebangsaan Prancis. Suatu hari ia meminta Minke untuk menulis dalam bahasa Melayu dengan tujuan agar bangsanya sendiri dapat membaca karya Minke. Minke terkejut dan merasa terhina. Ia merasa rendah apabila harus menulis dalam Melayu. Karena percakapan ini, hubungannya dengan Marais menjadi dingin. Hanya karena masyarakat anak Jen, Minke akhirnya mau berbaikan dengan Jen. Selanjutnya, Minke diminta Martin Nijman atasnya di SNNVD untuk mewawancarai Hou As-soe dalam bahasa Inggris, seorang aktivis dari Cina yang berusaha membangunkan bangsa-bangsanya dari mimpi-mimpi mereka. Ia dapat melihat Jepang memulai menyamai kedudukan negara-negara Eropa. Tetapi betapa terkejutnya Minke saat harian itu terbit yang tercetak berbeda sekali dengan wawancara dan tulisan yang telah ia kerjakan. Artikel tersebut berisi tuduhan pada Hou As-soe yang mengatakan dirinya seorang pelarian. Kejadian ini menyadarkan Minke bahwa Eropa yang selama ini ia agung-agungkan tidak selamanya benar. Sepertinya semesta belum mengizinkan Minke untuk tenang, karena setelah itu Comer dan teman Jean Marais mendukung apa yang telah Jean katakan sebelumnya. Selama ini Comer telah menerjemahkan tulisan Minke ke dalam bahasa Melayu. Comer mengatakan bahwa Minke tidak mengenal bangsanya sendiri, karena selama ini ia melihat keadaan dari kacamata Eropa. Minke tidak menerima dikatai seperti itu. Tapi ia tidak tepat membuktikan sebaliknya juga. Karena masih diselimuti kesedihan, Minke dan Mama lalu memutuskan untuk berlibur ke Tulangan, Sidoarjo, kampung halaman Mama. Mereka menginap di rumah Sastro Kasir, saudara Mama. Mata Minke menjadi terbuka akan kenyataan bangsanya dulu. Dulu Mama dijual untuk menikahi Tuan Administrator Bilema. Kini Surati, anak Sastro Kasir, terpaksa menikahi Tuan Administrator Velgenbeits karena jebakan orang Belanda. Untungnya Surati sengaja menularkan cacar dari kampung sebelah pada Velgenbeits. Jadilah Velgenbeits meninggal dari Surati yang dulu jelita kembali rumah dengan borok di wajahnya. Kepercayaan Minke akan Belanda mulai pudar. Ia makin bertekad untuk mengenal bangsanya. Maka menginaplah ia selama beberapa hari di rumah salah satu petani Mondoyoso, yang tinggalnya bersama dengan istri dan keempat anaknya. Trumdongso bercerita kepadanya mengenai kecurangan-kecurangan pemerintah Belanda yang sering memaksa dan tidak menepati janji, sementara para petani tidak bisa berbuat apa-apa untuk menuntut hak mereka. Minke berjanji pada Trumdongso akan membantunya dengan jalan menuliskan penderitaannya. Itu juga menulis tentang Surati. Tetapi saat ingin menerbitkan tulisannya tentang Turondo,
Nisman menolak Minke putus asa memutuskan melanjutkan studinya di Betawi untuk menjadi dokter. Di tengah perjalanan di laut, ia bertemu dengan Terhar yang menceramahinya cara kerja dan tujuan penjajahan Belanda di India. Minke hampir berkunjung ke kantor koran lokal di Semarang untuk menulis lagi. Sayang, ia malah dijemput polisi untuk kembali ke Wonokormo ke rumah Mama. Mama mempunyai berita untuk Minke. Robert, anaknya yang lain, telah meninggal karena sakit dan ternyata mempunyai anak dengan salah satu gadis dengan bernama Minem. Anak itu dinamai Rono. Mama menampung Minem tapi akhirnya Minem pergi dan meninggalkan anak tersebut di Wonokromo. Saat Minke pulang, Mama harus berhadapan dengan anak resmi Tuan Administrator Milema, Insinyur Maurits Milema. Karena perebutan warisanlah Annelies meninggal. Dengan bantuan penjaga keamanan Mama, Darsam, Minke Jane, Marais dan anaknya serta Komer, mamanya mempertahankan dirinya dan rumahnya. Maurits Milema menunda pengusiran mereka dari rumah. Melewati peristiwa-peristiwa tersebut, bertemu dengan berbagai macam orang dan opininya masing-masing, telah mengubah total cara berpikir Minke. Eropa dulu diagung-agungkan, Eropa tak pernah salah. Eropa bisa maju dengan ilmu pengetahuannya, sedangkan pribumi hanya bisa disuruh. Dengan bantuan sahabat-sahabatnya, pada akhirnya ia melihat juga kebusukan Eropa. Ia belajar ternyata sikap orang tidak ditentukan oleh kebangsaannya. Ia sadar sebagai pribumi yang terpelajar, menguasai banyak bahasa. Ia merupakan salah satu dari segelintir yang bisa menggerakkan dan memajukan bangsanya sendiri. Sekian dari novel ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.